yang kami percaya. Di saat apapun, Kaulah kekuatan kami. Dalam keadaan apapun, saat badai dan gelombang, Engkaulah kuat kami. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami bersyukur selalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Silakan Ibu Gembala boleh pimpin dalam doa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau baik. Dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau baik. Kembali kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Bagi setiap kami, Engkau akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui anak-Mu Pastor Rich saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menolong, memberikan pewahyuan yang baru, menuntun setiap perkataan. Amin. Isi hati-Mu yang tersampaikan bagi setiap kami. Amin. Roh Kudus ajar kami bisa mengerti, bisa menangkap dengan baik. Amin. Ada konsentrasi yang baik saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan, termanifestasi dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, beracara ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih sayangku. Shalom semua, gracious people, kekasih-kekasih Kristus, orang-orang yang selalu menerima segala kebaikan, kelimpahan dari Bapa. Kita ketemu lagi, kita akan lanjutkan di bagian ini rapture yang ketiga ya. Semoga ini yang terakhir, baru kita pindah ke topik yang lain. Kita sedang siap-siap. Bagaimana? Ada informasi perang? Iya. Haleluya. Perang ini makin saja berarti, kalau Alkitab bilang itu salah satu tanda ya. Kita mendengar deru perang, kabar tentang perang, bahkan kita nonton juga perangnya, rekaman-rekaman, potongan-potongan dari handphone ya, itulah kecanggihan. Jadi kalau Anda bayangkan nanti ya, Wahyu 11 itu, seluruh dunia itu memang akan melihat loh, Musa dan Elia itu ada di Yerusalem. Itu akan nampak secara live. Kenapa? Ya teknologi saudara. Teknologi itu menjadikan yang kalau kita baca itu, nggak mungkin lah masa seluruh dunia benar-benar melihat begitu. Ya, tapi dengan teknologi sekarang, streaming, live dan segala sesuatu, wow, di pojok-pojok dunia mana akan ketahuan begitu ya. Bagaimana pengeboman, nah apalagi nanti itu yang Wahyu 11. Benar, akan seluruh dunia akan lihat itu. Lewat apa? Ya nggak tahu berapa miliar HP ya. Kenapa? Ya kalau sebelum itu kan udah rapture dulu. Itu kan bagian untuk orang-orang Yahudi.
ya yang belum percaya kepada Yesus. Kalau yang udah percaya kepada Yesus, sepertinya sebelum kejadian itu kita udah meninggalkan bumi duluan. Istilahnya rapture. Nah, dengerin yang rapture 1, rapture 2 ya, saudara-saudaraku. Saya nggak mau tunjuk telunjuk ke hidung siapa, enggak. Tapi Anda baca, Anda dengarkan juga renungan rapture 1, rapture 2 itu, baru Anda timbang sendiri dalam hatimu, dalam pikiranmu. Ya, hati-hati loh. Sekarang itu di dalam gereja itu banyak penyusup. Di dalam dunia kekristenan kita tuh banyak sekali penyusup-penyusup. Ya, yang tanpa kita sadari. Nah, kita udah belajar kemarin di 2 seri itu, rapture 1, rapture 2. Yang belum dengerin, yuk dengerin yuk. Yang belum berlangganan Giacomo Channel, yuk berlangganan yuk. Klik berlangganan, beri jempol. Dengan berlangganan Anda sedang membantu kami, kita sama-sama melayani. Anda sedang melayani Tuhan dengan keuanganmu berarti. Puji Tuhan, yang mau menabur di YouTube silakan, di deskripsi ada nomor rekening silakan. Anda menabur berarti Anda siap-siap ada tuayan. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, kalau yang di TikTok jangan lupa maaf saudara. Di TikTok Rich Production, yang belum follow yuk. Beri jempol juga jangan lupa. Dan kalau di TikTok jangan lupa repost dong. Ya, give dong. Beri kami give dong. Wah. Supaya kami punya apa yang untuk Natal nanti. Wah, puji Tuhan. Oke, rapture 3 hari ini ya. Kita akan belum keluar dari Tesalonika. Kita akan tetap di kitab Tesalonika 1 dan 2. Nah, saudara, saya mau ayat pertama ini Ibu Gembala tolong baca. Ini kayaknya di luar rencana ini. Tolong bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-27. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-27. Ini pasal terakhir dari surat 1 Tesalonika. Tolong Ibu Gembala bacakan TB ya, terjemahan baru. Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 27. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Nah, ada versi bahasa apa? TSI. Coba TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Saya juga berpesan dengan sungguh-sungguh atas nama Tuhan Yesus, agar surat ini dibacakan kepada semua saudara-saudari seiman yang lain. Nah, Paulus itu dia menutup surat pertamanya kepada jemaat orang-orang Tesalonika dengan pesan ini. Bahkan dia bukan berpesannya itu biasa saja. Tidak loh, dengan sungguh-sungguh. Pakai nama Tuhan Yesus loh. Widih. Menurut Anda, Paulus sedang main-main ini? Pasti enggak lah. Kita paling sering dengar orang, demikian, ya kan? Mengangkat sumpah lah, apalah, pakai nama yang lebih besar lah, pakai apal, macam-macam. Intinya kalau kita bilang, walaupun kita nggak boleh angkat sumpah sembarangan ya saudara. Tetapi intinya itu, kita kalau mengangkat pernyataan begitu tuh mengatakan bahwa yang kita sampaikan itu enggak main-main, serius, bingit-bingit. Itu. Jadi yang Paulus sampaikan ini bukan main-main, bahkan dia bilang sungguh-sungguh. Bener-beneran loh ini. Ini surat ini harus dibacakan. Ya kalau sekarang mungkin pesan ini sebarkan gitu ya ke grup-grup gitu.
Kan waktu itu belum ada, saudara. Jadi harus dibaca. Kenapa harus dibaca? Supaya telinga ada yang dengar. Kalau telinga dengar, hati itu akan gembira. Kenapa? Ya yang rapture 2. Harusnya menghibur, menguatkan hati. Kok malah membelah kita? Ini Alkitab loh. Ini firman Tuhan loh. Paulus sungguh-sungguh. Kok kita sok tahu lebih dari Paulus gitu loh. Lebih tahu dari hati Tuhan gitu. Kita lebih mengerti pikiran kita. Kita nggak sama dengan pikiran Tuhan. Kemarin sudah saya beri contoh itu di Matius 16 ya. Waktu Yesus tanya, menurut kamu aku siapa? Wow, Petrus itu jawab, Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, bukan kamu yang ngasih tahu itu Bapa yang ngasih tahu. Masih dalam kalau film itu scene, masih scene yang sama. Paulus malah bilang, jangan sampai, istilahnya dia mau bilang, jangan Bapak izinkan itu terjadi, bahwa engkau akan dianiaya di Yerusalem. Yesus langsung bilang, nya engkau iblis. Intinya, Paulus berbicara dengan pikirannya sendiri, tapi dia bawa nama Tuhan. Dia bilang, semoga Bapak tidak mengizinkan itu. Enggak. Memang Yesus harus terjadi seperti itu. Tapi Petrus dengan cintanya, dengan sayangnya, ialah dia membela gurunya. Jangan sampailah yang hal buruk itu terjadi. Tapi Yesus bilang, Petrus ngomong tidak pakai pikiran Tuhan. Jadi masalahnya apa? Peserit pikiran. Yuk dengerin Rapture 2 ya. Rapture 1 juga jangan lupa. Nah, kalau Paulus di sini bilang ini surat harus disampaikan karena ini kabar yang menghibur dan menguatkan dan harus didengar supaya apa? Pikiran jadi benar. Kenapa? Anda bisa lihat di 2 Tesalonika 2. Penjelasan atau ajaran Paulus tentang rapture itu merupakan kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Di mana? 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18. Firman Tuhan bilang, harusnya kata-kata ini untuk menghibur atau menguatkan hati. Kok kita malah membelah-belah kesatuan tubuh Kristus? Ya, dengerin 1 dan 2 ya. Nah, berarti serius ya, Pak Gembala, berita tentang rapture. Oh iya dong. Itu kan kita akan alami juga. Kehidupan yang sejati kekal itu kita mulai di situ. Sejati ya. Sekarang kita sudah belum? Sudah. Cuma kita baru secara rohani. Tapi nanti tubuh kita diganti. Itu kabar gembira bagi kita. Seharusnya. Nah sekarang. Kenapa sih Paulus ingin menghibur orang Tesalonika itu. Dan dia mau pesan ini kan juga sampai kemana-mana. Dia juga mau orang-orang yang mendengar juga mendapat kekuatan hati juga. Makanya harus dibacakan, didengang-dengungkan. Mari bagikan. Raja 1, 2, 3, ayo repost yuk. Yang di Rich Production, yang di YouTube, bagi-bagikan dong di grup-grup. Ya, puji Tuhan. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Pak Gembala? Ya, sekali lagi saya minta tolong. Ibu Gembala boleh bacakan keterangan pendahuluan yang di 1 Tesalonika 2 dari Indotazi. Coba tolong bacakan keterangan pendahuluannya Indotazi. Versi bahasa Indonesia Indotazi ya. Keterangan pendahuluan dari pasal 2 ayat 1 sampai 16. Jemaat Tesalonika mendengar pesan dari Paulus dan teman-temannya dan menerimanya sebagai pesan Allah.
Akibatnya, mereka menderita penganiayaan dari tetangga-tetangga mereka. Nah, mereka orang-orang Tesalonika itu awalnya penyembah berhala, saudara. Tetapi pada waktu mereka mendengar ajaran dari Paulus dan teman-temannya itu, mereka memandang dan menyadarinya ini adalah firman Allah, bukan firman dewa. Tapi firman Allah yang layak benar-benar disembah. Akhirnya apa dampaknya? Ya mereka teraplikasi dalam kehidupan keseharian mereka. Makanya Indotazi menolong kita untuk mengerti konteks pada waktu itu bahwa mereka karena mengikuti ajaran Paulus, mereka mengikuti ajaran itu karena mereka memandangnya itu firman Tuhan bukan main-main. Akhirnya terjadi sampai ke kehidupan mereka dan mereka jadi beda kan. Mereka dianiaya loh. Kenapa? Karena pasti cara hidup mereka juga berbeda. Nah, itulah yang saya bilang. Kalau ada Alkitab kita dalam Perjanjian Baru bilang, dalam Roma kalau nggak salah ya, bahwa kita itu harus hidup tidak sama dengan dunia. Coba aja. Tidak sama dengan dunia itu apa? Kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia. Amplop, titip sana, titip sini. Orang dalam kalau mau ngurus izin apa-apa. Bayar sana, bayar sini kalau anak mau masuk ke sekolah favorit. Saya pernah cerita itu. Pasti Anda akan menderita, saudara. Anda nggak usah jalan di jalan-jalan pakai pegang Alkitab bilang bertobatlah, percaya Yesus. Kamu nggak percaya Yesus neraka. Iya, Anda yang ditimbuk pakai batu bata, saudara. Nggak usah. Anda mau mengalami itu aniaya, gampang. Lihat aja itu, ada contoh kok di Indonesia, ada Ahok tuh. Dia praktekkan apa yang dia baca tiap pagi Alkitab. Orang jadi gak suka dengan dia kan. Kenapa? Dia aplikasikan dalam kehidupannya. Nah, gimana? Kalau saya yang satu sinode, satu doktrin dengan Ahok, saya mau tiru dia. Tapi enggak tuh saya lihat. Kalau enggak, wow. Daerah-daerah yang sama dengan doktrinnya Ahok itu pasti udah jadi kota yang maju, kota yang jujur, kota yang benar, enggak tuh. Kenapa? Ditinggalkan, saudara, dianiaya. Nah, contohnya orang Tesalonika ini. Jadi harusnya dampak kekristenan kita itu kita jadi beda. Ya memang kita dipilih untuk beda kok. Dipilih untuk sama dengan dunia ya untuk apa? Yesus yang pilih kita, memang harus beda dong. Nah, karena mereka dianiaya dan Paulus menitipkan Timotius untuk mengawasi mereka, menemani, menguatkan. Timotius bilang mereka ini kuat, tetap bertahan. Makanya di 1 Tesalonika 2 ayat 18 ya. Kita baca kemarin itu di Rapture 2. Bahwa Paulus tuh pingin datang berulang-ulang loh. Dia berusaha mencari cara pokoknya untuk datang. Untuk secara langsung face to face menguatkan mereka. Karena mereka dianiaya loh. Orang-orang Tesalonika itu. Nah, iblis berusaha menghalangi. Oh iyalah. Iblis itu kan musuh Allah. Apa yang jadi rancangan Allah yang baik bagi manusia itu, iblis dengan bermacam cara, teknologi makin maju, iblis pakai. Saya ingin membuka pikiran kita semua. Kenapa sekarang lahir generasi Z? Kenapa lahir generasi yang berikutnya? Dan sama kok, makin lama mereka makin tidak percaya kepada Yesus.
Kenapa? Oh, karena Yesus sudah mau datang ini. Anda ingat nggak? Anak-anak umur berapa waktu itu dibunuh semua waktu Yesus mau lahir. Waktu penyelamat bagi bangsa Israel yang ada di Mesir. Begitu banyak anak-anak dibunuh waktu Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Waktu Yesus mau lahir, lihat berapa ada juga anak-anak yang mati kan. Nah sekarang enggak lah. Masa anak-anak bergelimpangan di seluruh dunia? Enggak, tetapi dimatikan tanda kutip. Apa itu? Dimatikan percayanya. Bapak Ibu bisa cek besok di gereja atau apa, cek dah. Anak-anak muda sekarang itu makin hampir sedikit yang benar-benar menaruh hidupnya percaya penuh kepada Yesus. Cek aja ya. Kalau Anda ketua pemuda, yuk cek. Jangan kaget ya, jangan kaget. Iblis berusaha mengganggu terus menghalangi. Nah sekarang oke. Kita lanjut ya. Itu sudah lewat 1 dan 2. Sekarang betapa seriusnya pesan ini. Dan kita akan lanjutkan di 2 Tesalonika 2. Yang kemarin kita lihat tentang kedatangan second coming dan rapture. Dikumpulkannya kita bersama dengan Yesus. Kita hari ini di rapture 3 ini, pertemuan ini kita mau lihat bahwa kapan sih? Alkitab nggak menuliskan tanggal bulan tahun, betul. Tetapi Alkitab itu menolong kita menuntun. Makin kita senang dengan Roh Kudus, batin kita tuh makin merasa, iya ya, pemilikku sudah mau menjemput diriku. Tanda-tandanya sudah ditaruh di Alkitab. Tanda-tandanya dia mau datang sebentar lagi. Nah kita kan lihat tanda-tandanya aja. Sudah kelihatan Pak Gembala? Sudah. Cuma kan kita nggak tahu kapan. Rapture itu bisa kapan saja saudara. Mungkin selesai Anda dengar ini, rapture. Nggak tahu saya. Tapi intinya di Alkitab itu diberitahu tanda-tandanya. Yuk kita lihat yuk di rapture 3 ini. Biar Anda nggak dibelokin ke kiri, dibelokin ke kanan. Ada pendeta gendut, ada pendeta tinggi, ada pendeta kurus, ada pendeta terkenal, ada pengajar yang titelnya udah sampai memberatkan namanya di belakang, di depan. Titelnya mungkin udah panjang sekali gitu kan. Udah profesor, doktor, kaburator, bocor pula. Jangan sampai Anda dibelak-belokkan. Kenapa? Roh Kudus itu paling jago kalau dia mau ngajarin Anda. Lebih dari es bocor, saudara. Percaya deh. Kalau Anda nggak percaya, coba cari ayatnya di Mazmur 119 ya. Panjang tuh. Cari aja sendiri Banyak sekali ayatnya. Nanti Anda akan ketemu. Ini ayatnya. Ternyata Pastor itu bukan asal-asal ngomong. Iyalah, enggak lah. Cari ya. Nah, sekarang kita akan lihat tanda-tanda. Tanda-tanda rapture itu bagaimana sih? Nah, hari ini kita tuntaskan. Kita akan baca bahasa Indonesia, Alkitab kita, tapi dari Indotazi, ya. Indotazi dan TSI nanti. Ibu Gembala, boleh? Yuk kita mulai yuk. 2 Tesalonika 2 mulai ayat 1. Dari keterangan pendahuluannya Indotazi ya. Oke. Boleh, ya. Ya, pendahuluan dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, keterangannya sebagai berikut. Sebentar. Kita nggak sampai 12 ya. Kita cuma sampai ayat 8 saja. Oke. Tapi kita akan baca lebih banyak Indotazi dan nanti ayat 7, ayat 8 itu ada kita tambahkan dengan terjemahan sederhana Indonesia TSI. Silakan Ibu Gembala, apa yang tertulis di Alkitab Indotazi tolong dibaca ya, ada keterangan, ada apa. Silakan.
Ya, keterangannya, Paulus menasehatkan orang-orang Tesalonika agar jangan percaya kepada pengajaran bahwa Yesus Sang Mesias sudah datang. Tetapi Yesus pasti akan kembali, dan bila ia datang, ia akan menghancurkan manusia jahat yang mengaku diri sebagai Allah. Perhatikan saudara, manusia jahat, bukan makhluk ya. Ini manusia jahat. Garis bawahi, manusia. Sekarang sudah kelihatan Pak Gembala tandanya. Ya sudah, tapi masih sembunyi-sembunyi, masih malu-malu. Apa itu Peserit? Nanti ya kita akan bahas juga. Sekarang belum, kita tuntaskan ini dulu. Silakan Ibu Gembala baca Indotazi dari ayat 1. Silakan. Ayat 1 dengan judul Manusia Jahat. Mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan mengenai akan dikumpulkannya kita untuk tinggal bersama Dia, inilah yang saya minta dengan sangat dari kalian. Loh, diminta dengan sangat. Bedakan ya kedatangan Yesus second coming dan dikumpulkannya kita untuk tinggal bersama, betul ya? Ya. Tinggal bersama dengan Yesus Bapak Ibu. Kita nggak ngalamin yang second coming. Kita akan duluan ngalamin apa? Itu dikumpulkan bersama dengan Yesus. Nah hari ini kita lihat kapan peristiwanya, kronologisnya gimana. Yuk tanda-tandanya kita ikuti ya. Lanjut Ibu Gembala, ada keterangan-keterangan silakan. Keterangan dari ayat 1 dari kata dikumpulkannya. Anda bisa lihat juga di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Nah, itu yang di Rapture 2. Kita udah bahas ya. Lanjut. Oke, ayat 2. Janganlah cepat-cepat bingung atau gelisah karena adanya berita bahwa sudah sampai harinya Tuhan Yesus datang kembali. Mungkin berita itu berasal dari suatu nubuat atau dari suatu ajaran. Atau boleh jadi ada yang berkata bahwa kami pernah menulis yang demikian di dalam salah satu surat kami. Keterangan, harinya Tuhan, yaitu hari penghabisan pada akhir zaman, ketika Tuhan akan menghakimi semua orang, menghukum mereka yang berbuat jahat, dan memberi upah kepada mereka yang berbuat benar. Keterangan berikut kata nubuat, yaitu memberitakan berita dari Allah melalui kekuatan Roh Allah. Keterangan berikutnya, di dalam salah satu surat, yaitu pengajaran Paulus tentang hari Tuhan dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Nah, 1 Tesalonika itu ada tadi pasal 4 ya, terus? Bisa jadi telah disalahpahami. Nah, disalahpahaminya itu sampai sekarang, saudara. Kenapa? Orang berlomba-lomba untuk lebih hebat dari orang lain. Orang Kristen yang satu ingin lebih hebat pengetahuannya daripada orang Kristen yang lain. Orang Kristen yang satu ingin lebih hebat rohaninya daripada rohani orang Kristen yang lain. Kagak ada yang begitu, saudara. Jangan ikutin ya. Jangan Anda terpapar dengan spirit baku saing atau saling saing-saingan. Siapa yang lebih dari yang lain? Gak ada. Siapa kita ini? Anda mau punya titel profesor, doktor, apapun itu. Apa itu? Cuma selembar kertas kok. Gak ada apa-apanya. Anda berdoa lebih lama dari yang lain. Anda puasa lebih panjang dari yang lain. Apa? Anda beda? Enggak. Sama kita ini. Nah, makanya disalahartikan sampai sekarang. Lanjut Ibu Gembala, ayat berapa? Ayat 3. Ayat 3. Bagaimanapun juga jangan membiarkan orang menipu kalian. Sebab sebelum tiba hari itu, haruslah terjadi hal ini terlebih dahulu. Banyak orang akan murtad, mengingkari Kristus, dan manusia jahat yang ditakdirkan untuk masuk ke neraka akan menampilkan diri. Akan apa? Menampilkan diri. Akan menampilkan, berarti nongol, saudara. Kalau manusia itu nongol kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau makhluk
Ya, tidak tahu kita makhluk halus atau makhluk kasar. Tapi kalau manusia, kalau dia menampilkan diri, kelihatan. Berarti akan nongol Pak Gembala. Iya. Tapi belum ya. Belum. Jadi dia akan nongol. Iya. Dia akan melakukan pekerjaannya terang-terangan. Iya. Sekarang sudah dilakukan. Sudah. Dia itu dipengaruhi oleh spirit yang kemarin di Rapture 2. Dengerin ya. Sekarang masih sembunyi-sembunyi. Nggak terang-terangan. Nanti akan. Iya akan. Nanti kita akan bahas itu. Nanti ya di pertemuan judul berikut yang lain. Lanjut Ibu Gembala. Menampilkan diri ya. Iya. Saya bacakan keterangannya di ayat 3 ini. Kata murtad, yaitu berlawanan dengan Allah dan berhenti untuk mengikuti jalannya di akhir zaman. Kemudian keterangan manusia jahat, yaitu seseorang yang akan memimpin pemberontakan melawan Allah pada akhir zaman. Memimpin pemberontakan terhadap Allah di akhir zaman. Sudah ada sekarang, sudah ada bayang-bayangnya. Beberapa waktu yang lalu sudah dideklarasikan. Apa itu? Masih sembunyi-sembunyi ya. Apa itu? Nanti kita bahas di topik berikutnya. Lanjut? Saya lanjut. Kadang-kadang disebut sebagai Dajjal. Kayaknya kita pernah dengar Dajjalnya. Ya bagi yang meyakini yang lain kan. Hanya meminjam istilah. Bukan Kristen mengakui Dajjal. Bukan. Hanya sebutan saja. Indotazi ini lebih banyak ditujukan bagi orang-orang yang dari keyakinan bukan Kristen ya. Karena backgroundnya kebanyakan dari Arab ya yang saya tahu. Lanjut. Oke, ayat yang keempat. Dengan sombong ia akan melawan dan meninggikan diri di atas semua yang disembah oleh manusia atau semua ilah yang dianggap Allah oleh manusia. Bahkan ia akan duduk di dalam rumah Allah dan mengumumkan bahwa ia adalah Allah. Mengumumkan, deklarasi itu. Keterangan duduk di dalam rumah Allah yaitu sebuah tindakan simbolis untuk mengklaim kekuasaan Allah. Keterangan rumah Allah yaitu tempat pusat peribadahan bangsa Israel. Rumah tersebut berlokasi... Pusat peribadahan bangsa Israel. Bukan gereja ya. Pusat peribadahan bangsa Israel. Terus? Rumah tersebut berlokasi di Yerusalem. Yerusalem lokasinya. Bukan di Jakarta, bukan Surabaya, bukan Manado, bukan di Medan, bukan di Papua, bukan. Yerusalem. Terus? Dan pertama kalinya dibangun oleh Raja Salomo atau diberi ciri. Bait Allah yang mana? Bait Allah Salomo. Makanya sekarang digembar-gemborkan bait Allah ketiga. Akan dibangun. Untuk siapa? Yesus bertata. Lanjut Ibu Gembala. Oke, berikutnya ayat yang ke-5. Ingatlah bahwa saya pernah memberitahukan semuanya itu pada waktu saya masih bersama kalian. Keterangan, pada waktu saya masih bersama kalian yaitu menunjuk kepada saat ketika Paulus mulai membangun jemaat di Tesalonika. Anda bisa baca di Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 5. Tuh, kan asik kalau kita belajar Alkitab pakai versi-versi terjemahan. Bukan cepat-cepat ambil buku komentari, langsung cepat-cepat ambil buku siapa, doktor, profesor yang saya suka. Baca aja Alkitabmu dengan versi macam-macam. Kita pun akan diajar kok ini. Anda belajar kan? Waktu mendengarkan ini, Anda belajar ya? Belajar kan? Saya bukan pendeta yang khotbah asal-asal, naik turun surga kan? Enggak lah, belajar kita. Lanjut Ibu Gembala. Ayat yang ke-6. Dan kalian tahu apa yang sekarang masih mencegah terjadinya semuanya itu. Ada yang mencegah loh. Ada yang mencegah antikristus itu nongol. Tapi dia sudah bergerak. Sudah. Kenapa?
Itu spirit, roh. Musuh kita itu bukan darah daging, tapi roh. Efesus 6, Anda cari saja. Kita nggak berperang fisik kok. Kita berperang tuh rohani. Dan rohani itu mempengaruhi apa? Hati, pikiran manusia. Di dunia ini ada berapa roh? Roh jahat dan roh kudus. Selesai. Paham saudara? Ya, sudah ada kok. Tetapi belum nongol, belum kelihatan. Tapi sudah mempengaruhi pikiran dan hati orang-orang. Termasuk orang Kristen juga. Lanjut. Nanti pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Siapa yang tentukan waktunya? Allah. Allah yang nentuin, bukan dia yang nentuin. Mohon maaf, bukan iblis yang nentuin, bukan. Allah yang tetap pegang kendali. Dia yang menentukan. Selama Roh Kudus itu masih ada, itulah yang menghalangi. Kenapa? Anda bisa bayangkan ya, kalau roh jahat itu benar-benar menampakkan diri melalui orang sebagai pemimpinnya dan ada pengikut-pengikutnya. Perang, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus akan menginspirasi perang? Tentu tidaklah. Makanya Roh Kudus disingkirkan dulu dari muka bumi ini. Pertanyaannya, kita ini, tubuh kita ini adalah bait roh. Lah kalau rohnya nggak ada, tubuhnya kemana? Ya ikutan dong. Kan udah dibilang, kita akan selama-lamanya bersama Roh Kudus. Ya Roh Kudus nggak ada di dunia, ya kita nggak ada di dunia dong. Sesederhana begitu berpikirnya Pak Teolog, Pak pengajar, Profesor Doktor. Sederhana aja mikirnya. Ya, supaya nggak rontok rambutmu. Itu dong. Yang menghalangi masih ada. Ada. Siapa? Roh Kudus. Lanjut Ibu Gembala, ayat berapa? Saya ulang di ayat 6 ya. Ya. Dan kalian tahu apa yang sekarang masih mencegah terjadinya semuanya itu. Nanti pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, manusia jahat itu akan muncul. Ada yang menghalangi, nanti waktu ditentukan oleh Allah, manusia jahat atau antikristus itu akan muncul, menampakkan dirinya. Nih loh mukaku, aku manusia, mataku tetap dua. Nggak ada angka 666, enggak. Itu artinya apa? Bahwa manusia itu makin ke sana, identitasnya itu hanya berdasarkan numberic. Hanya berdasarkan nomor. Ya, ada yang mengartikan itu roh spirit. Iya, memang. Tapi manusia akan diidentifikasi dengan angka. Bukankah sekarang kita sudah mengarah ke situ? Semua pakai nomor-nomor kan? Lanjut. Nah, ini seru nih, ayat 7. Ayat 7. Kekuatan yang mengerjakan kejahatan itu sudah mulai bekerja secara rahasia. Nah, Tetapi sebentar, rahasia ya? Ya. Nah, makanya coba dengerin lagi video spiritual check up 1 dan 2. Biar Anda ngerti bahwa sudah bekerja kok. Dalam gereja bahkan. Bahkan jangan-jangan ada di mimbar. Sering mungkin di mimbar gereja. Jangan-jangan ada di Zoom. Sering mungkin di Zoom. Jangan-jangan diundang ke sana kemari. Jangan-jangan kemarin kami baru undang. Dengerin ya spiritual check up 1 dan 2. Lanjut Ibu Gembala, mulai ayat 7 ulang lagi. Kekuatan yang mengerjakan kejahatan itu sudah mulai bekerja secara rahasia, tetapi masih ditahan-tahan. Nanti kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan. Itu disingkirkan. Roh Kudus itu yang menahan, disingkirkan dari bumi. Ya kita bersama, pergi bersama Roh Kudus. Rapture, itulah rapture. Terus? Ayat 8, barulah kelihatan manusia jahat itu. Maka bila Tuhan Yesus datang, Ia akan membunuh manusia jahat itu dengan napas dari mulutnya dan membinasakannya dengan kecemerlangan kehadirannya. Nah, sekarang baca ayat 7 dan 8 TSI, Bu Gembala.
TSI. Ayat 7 dan ayat 8. Terjemahan sederhana Indonesia 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Silakan. Tetapi, Bentar, TSI 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Mungkin sudah disimpan di masing-masing ayat terjemahannya, silakan. Ya. Raja dosa sudah mulai bekerja secara diam-diam untuk membuat manusia melawan Allah. Tetapi penguasa itu menghalangi dia sampai Allah memerintahkan agar raja kejahatan itu dibiarkan bekerja dengan bebas. Ayat 8. Pada saat itulah dia akan bekerja dengan terang-terangan. Dan ketika dia bertindak, Tuhan Yesus akan turun dari surga dengan penuh kemuliaan dan membinasakan dia dalam sekejap dengan perkataannya saja. Nah, pertanyaannya, rapture duluan atau antikristus itu menampakkan diri secara terang-terangan? Ya, rapture dulu. Beberapa saat sebelum deklarasi, kalau istilah saya ya, deklarasi manusia jahat itu, orang itu mengumumkan sebelum mulutnya terbuka, rapture duluan. Dalam surat Korintus, ya 1 Korintus 15, bagaimana sih proses rapture itu? Sekejap mata, saudara. Bukan perlu 2 jam, 3 jam, enggak ada. Kayak orang upload atau download, perlu loading berapa persen, enggak. Sekejap mata, 1 Korintus 15 bilang itu. Jadi sebelum baru ngomong, cek mic, Assalamualaikum, Shalom, apalagi, Namo Buddhaya, semua salam disebut. Sebelum itu, kita ini udah sekejap mata. Kita nggak akan dengar nggak deklarasi itu. Apalagi dampak setelah deklarasi itu diterapkan. Manusia jahat. Can you imagine? Manusia jahat akan buat apa? Buat baik. Ya buat jahat lah. Yang menghalanginya sudah nggak ada lagi. Bagaimana? Itulah yang dibilang kesusahan besar itu. Ya tapi kalau Anda mau ikut, ya monggo. Saya hanya menjelaskan saja ini. Jadi sebelum kita ada tanda-tandanya. Nanti saya bilang tanda-tandanya di judul berikutnya lah. Atau 2 judul setelah ada 1 judul lagi. Kita akan lihat tanda-tandanya mulai. Kalau gitu kita mulai siap-siap lah. Siap gimana Pak Gembala? Siapin baju. Nggak perlu. Siap apa? Siap makin mengenal siapa Yesus kita. Kita makin mengenal siapa Yesus kita. Dari pikiran Allah, dari hati Allah yang tertuang di dalam Alkitab kita. Puji Tuhan. Mari kita nikmati saudara ya. Hari-hari ini. Tanda-tandanya makin keras, tanda-tandanya makin terdengar, tanda-tandanya makin terasa bagi orang-orang percaya. Ya, puji Tuhan, dengarkan kembali. Jangan lupa ya, Anda berlangganan Diakom, jangan lupa like, jangan lupa follow Rich Production TikTok, jangan lupa like juga, jangan juga lupa di repost. Mari kita saling membawa kabar yang menghibur dan menguatkan hati ini kepada lebih banyak orang. Puji Tuhan. Kita berdoa yuk. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, Engkau pasti mau terus mencerahkan kami, memberikan terang-terang yang baru bagi setiap kami yang rindu belajar Alkitab, mendengarkan kembali. Engkau akan mengajari banyak hal kepada kami, Roh Kudus.
Kami percaya saat ini kami semua sedang Engkau siapkan. Engkau sedang siapkan untuk kami bertemu dengan Yesus. Amin. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya firman yang kami dengarkan ini akan membukakan hal-hal yang kami perlukan. Apakah kami perlu kesehatan? Biarlah firman ini akan menyembuhkan kami. Amin. Saat kami membutuhkan jalan keluar, biarlah firman ini akan mencerahkan, membuka suatu solusi untuk apa yang kami hadapi masalah. Kami bersyukur. Kalau kami lagi gusar, biarlah firman ini menenangkan hati kami. Tolong kami Roh Kudus semua hari ini kami mau melihat segala kebaikan-kebaikan Bapa bagi kami. Dan kami percaya saat kami buka kedua tangan kami saat ini, Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membawa kami pada tempat-tempat yang tepat. Bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktu-waktu yang tepat. Kami bersyukur. Kami akhiri pertemuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Kekasih-kekasih Kristus. Shalom, shalom, shalom. Dadah. Shalom.